sudah terjadi, yang sudah minjem dengan pinjol dan sudah berhubungan, dan apalagi teman-teman yang sudah dihubungin dan sudah diteror, teman-teman tinggal berani atau tidak. Dan kita tidak tahu pinjol tersebut legal atau ilegal. Pinjol tersebut terdaftar tidak di OJK. Nah, kalau teman-teman tidak tahu, apabila teman-teman didatangi oleh DC atau pihak yang akan menagih dan menanyakan, teman-teman tidak usah takut. Tapi kalau teman-teman pernah menerima sebelum si penagih pinjol tersebut datang ke rumah, tapi pernah menghubungi via WA dengan ancaman dan dengan kata-kata yang kotor, dengan bahasa yang kasar. Nah, itu teman-teman di screenshot ya, di screenshot, terus di print. Nah, teman-teman bisa laporkan ke polsek terdekat. Pasti kita respon. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut. Apalagi ada bahasa yang sekarang ya, yang percuma lapor polisi. Insya Allah kita amanah. Jadi setiap pelaporan masyarakat yang memerlukan bantuan itu kita respon. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu dan datang ke rumah, tinggal teman-teman sahabat menghubungi yang pertama, yang terdekat dulu. 1, RT, kedua, RW, dan ketiga, teman-teman pasti di setiap wilayah itu punya, kalau di kita nih Babin Kamtibmas ya, yang berhubungan langsung dengan masyarakat setempat, dan Babinsa dari Koramil. Nah, itu teman-teman kalau bisa menghubungi itu dulu. Nah, mungkin teman-teman bingung. Teman-teman sahabat pernah kan datang ke kelurahan? Nah, di kelurahan itu mereka standby-nya di kelurahan. Tinggal teman-teman konsultasi, bercerita begini-begini, bahwa ada orang yang begini datang teriak-teriak di depan pagar. Nah, itu nanti direspon sama Babin Kamtibmas dan Babinsa. Itu yang pernah kita alamin di sini. Demikian ya, teman-teman, sahabat yang pernah didatangin dan yang pernah diteror. Nah, kiatnya bagaimana kalau kita sudah menerima ancaman teror tersebut? Untuk menghilangi psikis, pikiran, rasa takut, teman-teman harus berani. Beraninya gini, ke-1, WA atau SMS tersebut itu tidak usah dibaca. Begitu ada, ini langsung dihapus. Kalau dibaca, psikis mental kita yang dihantam. Jadi kita pikiran, rasa takut kita yang timbul. Aduh, nanti kalau ini begini, nanti kalau ini begini gitu. Jadi itu nggak usah dibaca, langsung dihapus. Nah, apabila lagi tadi ada yang meneror atau menginformasikan ke teman, tetangga atau teman kerja, nah itu tinggal teman-teman sahabat menjelaskan kepada teman atau teman kerja bahwa memang saya pernah minjem, tapi saya mau akan bayar. Nah, tapi karena pihak pinjol ini mungkin maunya on time, sedangkan kebutuhan kita pas lagi tidak ada uang pemasukan, yang akhirnya kita belum bisa bayar. Nah, bagaimana? Nah, teman tinggal menjelaskan ke teman atau saudara kita. Nah, apabila sampai mengeluarkan kata-kata di tempat kerja atau mungkin didatengin ke tempat
kerja itu lebih bisa lagi. Di situ ada security, dan di security di situ pasti dia punya kontak patroli. Jadi nanti kalau umpamanya teman-teman mungkin lagi di tempat kantor didatangin, tapi menurut saya belum pernah didatangin. Dia mungkin datangin cuman hanya nih ya, hanya mengancam. Saya akan datangin nanti kamu ke kantor. Itu bahasanya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah paham, ada yang belum. Kenapa sih si pihak pinjol itu kok bisa menghubungi teman, saudara terdekat kita atau kantor? Nah, jadi gini, setiap kita akan masuk ke aplikasi pinjol, jadi teman-teman di situ ada get kontak setuju tidak setuju. Nah, kalau kita jawabnya setuju, itu akan tersave semua nomor get kontak kita yang ada di handphone. Umpamanya get kontak kita ada 500, itu akan tersave semua di 500 nomor tersebut. Dan yang paling dihubungin itu minimal 10 orang. Jadi apabila teman-teman menghubungi teman si A yang paling sering, nah itu nanti yang akan dihubungin gitu. Karena saya pernah ngalamin di rumah saya begitu, di tetangga. Jadi karena mungkin tetangga saya sering ngubungin saya, akhirnya saya dapat WA seperti itu, SMS begitu. Ya kebetulan kalau saya yang nerima, lu kan tinggal gitu. Jadi tinggal kita menceritakan kepada teman-teman sahabat kita. Demikian teman sahabat, mudah-mudahan jawaban saya puas. Insya Allah teman-teman diberkah, dilimpahkan rezekinya, ditambah, terutama yang masih berhubungan dengan pinjol. Saran saya yaitu nggak usah takut apabila ada pengancaman, apabila datang ke rumah, teman-teman bisa telepon ke 110. Kalau di kita ini ada call centernya ya. Ini nomor call center saya. Mungkin kalau teman-teman nanti ada yang pingin konsultasi, boleh dicatat nomornya 0811910110. Nanti kalau mungkin teman sahabat YouTube mau konsul, nanti masuk ke WA sini, trik cara bagaimana sih kita menghindar dari pinjol. Nah, demikian. Mudah-mudahan teman sahabat semua diberikan kesehatan semua. Saya rasa cukup karena sudah panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang saya berikan, apa yang saya informasikan bermanfaat untuk teman sahabat semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, limpahan rezeki, berkah barokah, dan selalu selamat sampai dunia akhirat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.